Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sesuatu yang sering terjadi di sekitar kita, namun kita tidak menyadarinya, yaitu kearifan lokal. Nah, teman-teman, di pembahasan kita kali ini, nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kearifan lokal, sejarah dari kearifan lokal, ciri-ciri kearifan lokal, sumber-sumber kearifan lokal, lalu ada bentuk-bentuk dari kearifan lokal, lalu ada fungsi kearifan lokal, manfaat kearifan lokal, contoh-contoh kearifan lokal di Indonesia, dan terakhir ada nilai luhur kearifan lokal ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari kearifan lokal itu sendiri teman-teman. Nah, kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri teman-teman. Jadi, itu pengertian dari kearifan lokal. Next, kita akan ke sejarah kearifan lokal, teman-teman. Nah, sejarah dari kearifan lokal itu, istilah kearifan lokal muncul sebagai suatu pandangan hidup ketika orang memiliki pandangan terhadap arus besar. Arus besar yang dimaksud adalah pandangan-pandangan yang lahir dikarenakan oleh penciptaan global. Salah satu faktor penting terciptanya pandangan global adalah media informasi, teman-teman. Media informasi mampu membangun opini masyarakat dan dalam batas-batas tertentu, opini tersebut dapat membentuk pandangan masyarakat, teman-teman. Jadi, sejarah kearifan lokal ini sudah ada sejak dahulu kala, teman-teman, terutama di Indonesia. Ya, dari dulu kita sudah mengenal yang namanya adat istiadat, bahasa-bahasa daerah, dan lain-lain sebagainya, teman-teman. Oke, next kita masuk ke ciri-ciri kearifan lokal. Ada apa aja sih ciri-ciri kearifan lokal itu? Nah, kita lihat ya. Ada 5 ciri-ciri kearifan lokal, teman-teman. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur budaya luar. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Yang keempat, memiliki kemampuan mengendalikan. Yang kelima, mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya, teman-teman. Next, kita masuk ke sumber-sumber kearifan lokal. Nah, teman-teman, di sumber-sumber kearifan lokal ini ada 4 sumber. Yang pertama, potensi manusia, teman-teman. Potensi manusia itu ada 4 komponen, ya, teman-teman, yaitu ada roh, akal, kalbu, dan nafsu, teman-teman. Adapun menurut Howard Gardner, dia menjabarkan ada 8 kecerdasan, yaitu linguistik, logis matematis, spasial, kinestik jasmani, musikal, antrapribadi, intrapribadi, dan naturalis, teman-teman. Lalu ada potensi agama, teman-teman. Potensi agama itu hampir tidak ada pendidikan di berbagai belahan dunia. Ini yang lepas dari pengaruh agama, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Dunia pendidikan yang gelap terhadap nilai-nilai moral etis serta kehidupan bangsa yang dipenuhi dengan keserakahan dan kemunafikan, mengharuskan adanya penguatan nilai-nilai sufisme, teman-teman. Lalu yang ketiga ada potensi budaya. Potensi budaya adalah nilai proses dan hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Budaya atau kebudayaan nasional memiliki kedudukan sangat penting dalam program pengembangan pendidikan nasional suatu bangsa atau muatan lokal suatu daerah, teman-teman. Bangsa yang berbudaya dan bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai, mengembangkan, dan mewariskan budayanya kepada generasi muda. Melalui kekayaan budaya yang dimiliki, seharusnya kita bisa menyusun berbagai model dan program pendidikan pembelajaran. Bisa dalam bentuk program studi, intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun dalam bentuk budaya sekolah, teman-teman. Dan terakhir ada potensi alam. Nah, lewat program pendidikan berbasis potensi lingkungan, diharapkan tumbuh kearifan lokal dan karakter yang peduli lingkungan dan sebaliknya dapat memanfaatkan potensi lingkungan hidupnya, teman-teman. Orang yang arif adalah orang yang hidupnya harmoni dan lingkungan seraya dapat memanfaatkan lingkungan untuk kepentingan hidupnya, dan orang yang berkarakter akan marah apabila lingkungan ekosistemnya dirusak, teman-teman. Oke, next kita akan membahas bentuk-bentuk kearifan lokal. Ada apa aja sih dalam bentuk-bentuk kearifan lokal? Mari kita simak. Nah, teman-teman, bentuk-bentuk kearifan lokal itu ada 5.
Yang pertama ada nilai, kedua norma, ketiga etika, yang keempat kepercayaan, dan terakhir adat istiadat teman-teman. Nah, teman-teman ternyata bentuk kearifan lokal itu ada menurut pendapat lain. Nah, dan berikut bentuk kearifan lokal menurut pendapat lain. Pendapat lain menyatakan bahwa bentuk kearifan lokal dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu kearifan lokal yang berwujud nyata dan tidak berwujud, teman-teman. Apa sih yang meliputi kearifan lokal berbentuk nyata? Nah, kita lihat ya teman-teman. Pertama ada tekstual. Apa sih itu tekstual? Nah, tekstual ini beberapa jenis kearifan lokal seperti sistem nilai, tata cara, ketentuan khusus yang dituangkan ke dalam bentuk catatan tertulis seperti yang ditemui dalam kitab tradisional primbon, kalender dan prasi, budaya tulis di atas lembaran daun lontar, teman-teman. Lalu yang kedua ada bangunan atau arsitektural ya teman-teman. Apa sih itu? Banyak bangunan-bangunan tradisional yang merupakan cerminan dari bentuk kearifan lokal. Seperti bangunan rumah rakyat di Bengkulu. Bangunan rumah rakyat ini merupakan bangunan rumah tinggal yang dibangun dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat dengan mengacu pada rumah ketua adat, teman-teman. Lalu yang ketiga, ada benda cagar budaya. Banyak benda-benda cagar budaya yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Contohnya, keris, teman-teman. Keris merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang sangat penting. Oke, kearifan lokal yang tidak berwujud itu apa sih, teman-teman? Nah, bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud yaitu seperti petuah yang disampaikan secara verbal dan turun-temurun, teman-teman, yang dapat berupa nyanyian dan kidung yang mengandung nilai-nilai ajaran tradisional, teman-teman. Oke, next kita akan membahas tentang fungsi kearifan lokal. Ada 4 fungsi nih teman-teman dari kearifan lokal itu. Yang pertama, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia. Yang ketiga, berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, teman-teman. Yang keempat, berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan, teman-teman. Next, kita akan membahas tentang manfaat kearifan lokal. Nah, manfaat dari kearifan lokal itu seperti kebaikan, seperti ajakan untuk menambah pengetahuan, dorongan untuk kerja keras, nasihat dalam mengumpulkan kekayaan, unggah-ungguh berbahasa, cara menghormati orang lain, hingga ajaran menjaga alam sekitar, teman-teman. Biasanya. Nah, teman-teman, next kita akan membahas contoh-contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia nih. Apa aja sih contoh-contohnya, teman-teman? Nah, ini kita bisa lihat. Ini hanya beberapa contoh ya, teman-teman. Dan masih banyak lagi di Indonesia ini contoh dari kearifan lokal. Nah, yang pertama ini ada awik-awik. Nah, dari Lombok Barat dan juga Bali, teman-teman. Awik-awik merupakan sebuah aturan adat yang ada dan dapat dijadikan suatu pedoman agar bisa bertindak dan juga bersikap terutama di dalam hal berinteraksi, teman-teman. Dan di dalam hal seperti mengolah sumber daya alam dan juga lingkungannya. Kearifan lokal tersebut dapat di daerah Bali dan Lombok Barat, ya teman-teman. Lalu yang kedua ada Cincowong. Nah, teman-teman, Cincowong ini ada di daerah Sunda dan Jawa Barat. Cincowong merupakan sebuah jenis upacara yang berguna untuk meminta hujan, teman-teman. Tradisi Cincowong ini sudah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Luragung untuk bisa melestarikan budayanya, teman-teman. Dan tradisi ini juga bisa menunjukkan suatu permintaan kepada Yang Maha Kuasa apabila tidak ada kepatuhan di tiap perintahnya, teman-teman. Lalu yang ketiga ada Ulap Doyo. Ulap Doyo ini berasal dari Kalimantan Timur, teman-teman. Ulap Doyo merupakan kearifan lokal yang termuat dalam motif tenun sebagai warisan suku Dayak Benuak di Kalimantan, teman-teman.
Jenis tekstil tradisional tersebut menyimpan keunikannya pada bahan baku, proses pembuatan, dan motif. Terbuat dari bahan baku daun doyo atau Curliglia latifolia yang tumbuh secara liar di pedalaman Kalimantan. Salah satunya di wilayah Tanjung Isui, Jepang, Kuta Barat. Selanjutnya, daun doyo kemudian diberi warna alami yang berasal dari tumbuhan dengan warna umum seperti merah dan coklat. Warna alami merah berasal dari buah gelinggam, kayu oter, dan buah londo. Sementara pewarna alami coklat diperoleh dari kayu uwar. Nah, teman-teman, proses berikutnya adalah pada penenunan motif yang terinspirasi bentuk flora dan fauna yang ada di tepian sungai Mahakam atau bertemakan peperangan antara manusia dengan naga. Motif yang terdapat pada kain ulap doyo biasanya mencirikan identitas pemakainya sekaligus menjelaskan tingkat stratifikasi sosial masyarakatnya, teman-teman. Lalu yang ketiga ada baby dari Sumatera Selatan. Baby merupakan suatu tradisi menanam padi secara bersama-sama. Hal tersebut memiliki tujuan yaitu untuk agar suatu proses panen dapat dengan cepat terselesaikan. Apabila panen tersebut telah selesai, maka akan ada perayaan yang menjadi suatu bentuk dari rasa syukur atas proses panen yang berhasil dan juga sukses. Kearifan lokal baby ini ada di Muara Enim ya, di Sumatera Selatan, teman-teman. Oke. Next kita akan membahas hal terakhir yaitu nilai luhur dari kearifan lokal. Teman-teman, nilai luhur kearifan lokal itu meliputi cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa serta seisinya, tanggung jawab, disiplin dan mandiri, jujur, hormat dan santun, kasih sayang dan peduli, percaya diri, kreatif, dan kerja keras, dan terakhir, baik dan rendah hati, teman-teman. Yap, kita sudah mencapai penghujung pembahasan dari kearifan lokal, teman-teman. Ya, terima kasih telah menonton. Saran dari saya adalah kita sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya, ini harus dijaga terus agar kearifan lokal yang ada di Indonesia ini tidak hilang. Pertama, adanya era globalisasi sekarang sudah mulai menghilangkan kearifan lokal yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, kita harus menjaga itu bagaimanapun caranya agar tidak hilang dari jiwa dan raga kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di lain video. See you next time.